Yesus itu makhluk atau bukan, Bang? Kalau bagi kami Nabi Isa itu makhluk. Makhluk hidup. Berarti Anda menyembah makhluk. Menyembah makhluk yang bagaimana? Oh ya, silakan. Kalau mau berdiskusi silakan. Apa mau didiskusikan? Dengar-dengar aja tadi dari bawah. Senang dengar aja. Oh, senang dengan penjelasannya Gurunda ya, berarti ya. Ya, dengar-dengar aja lah. Memang apa yang mau didiskusikan, host, temanya? Iya, terserah. Yesus punya Tuhan katanya Edis. Gimana? Nah itu, memang Tuhan itu apa, host? Yang host tahu biar tidak berbeda pendapat gitu. Ya, silakan. Tuhan itu bukan makhluk, namanya juga Tuhan, Bang. Oh, bukan makhluk. Iya. Tapi gini Bang Juma, kalau artinya la ilaha illallah itu apa sebenarnya Bang Juma? Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Berarti di Bang Juma nggak ada Tuhan gitu ya? Selain Allah. Oh, berarti berbeda kita Bang. Kalau di kami ada Tuhan gitu. Yaitu Di kami Yesus. juga ada Tuhan. Tapi Ya, itu Allah. tidak ada Tuhan. Bagaimana? Nah, sekarang saya tanya, ada nggak Tuhan selain Yesus? Setahu saya Yesus Tuhan. Saya tanya dulu, ada nggak Tuhan selain Yesus? Setahu saya Yesus Tuhan. Kalau pandangan Iya, yang lain punya ada Tuhan, nggak Tuhan? terserah. Saya Tetapi tanya tadi dulu, kan Bang Juma sudah menurut- bilang tidak ada Tuhan. Selain? Ya saya tidak tahu, yang jelas kan kata Tuhan yang kita pakai. Berarti Anda gila. Berarti Anda Kan gila. Bang Juma Kan sendiri sudah tadi mengatakan, yang bilang tidak ada Tuhan. Nah kalau Selain- di kami ada Tuhan. Begitu. Oke. Jadi Di agak kami- berbeda kita. Jadi Oke, gini, daripada oke. debat kusir Bang Juma. Oke, sekarang artinya di kita kamu pakai ada Tuhan katanya. Di kamu ada Tuhan. ada Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Selain Yesus, Tuhan nggak? Selain Yesus tidak ada Tuhan. Tuhan saya Yesus. Selain Yesus tidak ada Tuhan. Nah, toh, Iya. berarti tidak ada Tuhan gitu. Tuhan ada, Yesus, Tuhan Lah, Yesus. tadi kau katakan tidak ada Tuhan. Loh, saya bilang kan Yesus Tuhan saya. Gitu. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan, Tuhan saya. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan saya itu Bang Juma. Kalau Ada pendapat nggak pihak Tuhan lain selain saya Yesus? tidak ikuti. Tetapi Yesus adalah Tuhan nggak saya. Tuhan selain Yesus? Ada nggak? Yesus Tuhan saya. Makanya Itu kurangi aja. makan babi biar tidak bodoh Jadi, kali. Bang Juma setahu saya tidak ada Tuhan sesuai ucapan tadi. Itu aja. Mungkin Nah, itu sekarang aja pertanyaan host. saya, ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Nggak Tuhan berani saya. jawab. Itu aja. Ada nggak Tuhan? Ada nggak Tuhan selain Yesus? Menurutmu? Menurut saya Tuhan saya adalah Yesus. Selain Yesus ada nggak Tuhan lain? Saya tidak tahu gitu. Ah, Mohon maaf. Tapi Tapi saya kan tadi hanya minta pernyataan Bang berarti Juma. kau bahwa Bang ragu, Juma berarti mengakui kau ragu tidak terhadap ada Tuhannya ketuhanan Bang Juma. Yesus. Begitu. Berarti Jadi kau ragu. kita beda gitu. Kau ragu kawan. sama. Kau ragu ketuhanan Yesus itu. Jadi mungkin itu karena aja, kau host. mengatakan saya tidak tahu. Saya terima Mana tahu kasih ada. atas pernyataan Bang Siapa Juma. tahu ada Tuhan lain selain Yesus. Berarti kau ragu. Kalau saya enggak. Saya mengatakan di luar Allah bukan Tuhan, maka tidak ada Tuhan, hanya ada satu, kecuali Allah, itulah Tuhan, tak ada yang lain. Kalau kamu, aku nggak tahu. Saya Mana tahu berani- ada Tuhan lain daripada Yesus. Saya berani menyematkan kata Tuhan Yesus ya. Bang Juma memang berani menyematkan Tuhan Allah. Kan tidak berani. Jadi Ya, minta jelas, maaf ya. jelas dong. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah saja.
Yang lain bukan Tuhan. Tadi Tidak pernyataan seperti awal kamu, Bang Juma kamu nggak seperti ragu. itu. Kamu ragu. Kamu ragu. Jadi itu kamu aja, ragu saya terima mengatakan kasih, tiada saya dengar Tuhan di selain bawah Yesus. aja. Coba. Terima kasih sudah Pak. Ya udah kau ke neraka, ke Ya, neraka. makasih. Colok pantat pendeta di gereja biar kau waras. Dia ragu mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Aduh. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya, ragu dia. Kalau kita tidak ada keraguan, Buddha, Siddhartha Gautama, Krishna, Brahma, Ateis, Horus, Yesus, Bapa, Yahweh, itu semuanya bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang lainnya gugur. Yesus gugur, dia bukan Tuhan. Sedangkan penyembah Yesus tadi, apakah ada Tuhan selain Allah, selain Yesus? Tidak tahu. Siapa tahu ada di luar sana Tuhan. Dengan kata lain, dia masih ragu dengan Tuhannya sendiri. Siandeloh. Masalah generasi. Lanjut. Iya, saya sapa satu persatu dulu ya. Penjahat, ini ya lu nama penjahat. Penjahat berwatak. Paulus dong. Penjahat berwatak, selamat malam. Silakan dibuka mionya dulu. Kalau nggak nyaut langsung saya turunkan ya. Kita ganti dengan Kristen yang lain. Mohon maaf. Terus kemudian Bang Hakada Dedo. Selamat malam Hakada Dedo. Selamat malam, assalamualaikum. Dari sektor mana Bang? Dari maksudnya saya Islam, Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya khusus teman-teman Kristen Bang. Ya, saya cuma mendengar dari tadi atau untuk teman-teman Kristen, karena apa ya, jawab Ya, saya lanjut. Moderator Gerindra. Kelamaan masalahnya. Moderator sigap di bawah. Bonekul. Sorry. Aduh, bikin penasaran gitu loh. Seorang guru besar berbicara, aduh, lama kali kita menunggu apa yang mau keluar dari mulut guru kita ini. Saudara bocor. Halo. Bonekul, selamat malam. Bonekul. Bukan bocor. Aduh, ini sahabat Kris, silahkan naik. Silakan sahabat Kris kalau mau diskusi. Ya, boleh. Ya. Apa yang perlu dibahas, Pak? Yesus itu makhluk atau bukan, Bang? Makhluk yang bagaimana Anda maksud? Kenapa ketawa? Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk apa ya? Kalau bagi kami Nabi Isa itu makhluk hidup. Itu. Makhluk Terus? ya? Ya makhluk hidup lah. Terus masalahnya apa? Berarti Anda menyembah makhluk? Menyembah makhluk yang bagaimana? Bagaimana pula? Ya, nggak begitu pengertian Apakah kami menyembah Yesus itu makhluk? Kutanya dulu. Ya, seperti itu. Abangku, kutanya dulu. Apakah Yesus itu makhluk?
Dia itu kalau kemanusiaannya itu ya makhluk hidup manusia. Oke. Apakah Bapak itu makhluk? Tidak. Apakah sama antara makhluk dan bukan makhluk? Enggak seperti itu pengertiannya. Kamu bertanya seperti itu nggak ada jawaban. Iya. Kalau Apakah diskusi sama nggak seperti antara itu. makhluk? Nggak Apakah seperti sama itu. antara makhluk dengan yang bukan makhluk? Nggak seperti itu, nggak ada nggak, kami nggak meyakini seperti pengertian yang Anda maksud yang ada di otak kamu. Kami nggak ada Apakah itu. Yesus makhluk? Makhluk. Yesus Apakah itu Bapak makhluk? Bukan manusia. makhluk. Yesus itu adalah firman Allah yang telah Nggak urus. mengambil rupa manusia. Orang Itu dia. urus mau dia Ya, adalah firman mau kenapa kue dibilang dadar. dikatakan dia Kue makhluk dadar hidup? jadi daging Karena dia entah mengambil itu rupa urusan manusia, itu ente. yang benar. Kita tidak bahas itu. Saya tanya Nah, kok kita nggak apakah bahas itu? Ya, Yesus tapi kami itu nggak mau makhluk? begitu. Kalau kamu nggak Apakah membahas Yesus makhluk, itu kami nggak makhluk? mau. Apakah Yesus itu makhluk? Oh. Yesus itu adalah Makhluk. firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Ya. Apakah dia Firman makhluk? Allah yang menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi Apakah manusia. dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah Yesus Dia makhluk? adalah Tuhan. Karena dia adalah berasal makhluk kok dari Tuhan? Allah Bapa itu sendiri. Makhluk kok Itulah Tuhan? firman Tuhan. Makhluk Itulah kok Yesus yang Tuhan? kami sembah. Ya, Makhluk kok ku Tuhan? tanya kau dulu, Allah SWT itu makhluk atau tidak? Makhluk kok Tuhan? Sedangkan kamu aja menyembah dan mengakui kalau rohmu itu Muhammad makhluk juga. Emosi dia Kamu teman-teman. mengakui Emosi dia. juga. teman. Emosi dia. Siapa yang emosi? Makanya dari awal saya sudah katakan kamu Chris, kalau mau diskusi gantian Emosi Chris. dia. Emosi dia. Yesus Saya ganti itu dengan Kristen yang makhluk. lain. Yesus itu makhluk, kan gitu. Sedangkan kau katakan Bapak bukan makhluk. kan sudah bermasalah agamamu di situ. Kenapa bermasalah? Karena agamamu menyembah makhluk, kan gitu. Ya kamu aja menyembah Muhammad. Kamu aja menyembah batu. Gak ada datanya, gak ada datanya Chris. Gak ada datanya Chris. Sakit Jangan nih sampai ya. ya. Sakit nih ya. Padahal itu adalah kebaikan dalam agamanya katanya. Yes. Kalian itu hanya Yesus munafik. Tuhan. Munafiknya Yesus gimana? Tuhan. Kalian itu munafiknya gimana? Kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan Muhammad, tapi perbuatan dan kelakuan kalian yang sehari-hari itu lebih dari Tuhan. Kalian lebih dari Tuhan bikin Muhammad itu. Lebih dari Tuhan, Ka'bah itu kalian bikin. Kesembah kalau sholat harus menghadap kiblat, harus Saya buang nggak pakai data diskusinya. Emosi dia dibilang. Apakah Yesus makhluk? Makhluk. Apakah Bapak makhluk? Bukan. Sama enggak? Ini tambah parah ini. Emosi dia. Erik. Iya. Oh, Iya. gimana? Ya mau diskusi dengan baik Erik. Ya, Erik, saudara Erik, Ya. saudara Erik, Ya. ya kapan rencana meninggal dunia? Oh, tunggu dulu pergi ke rumah Allah ya. Nanti sampai di sana saya cokel nanti kemaluan perempuan masukkan jari-jari. Manusia kotor. Manusia kotor. Boleh, Ditanya kan? baik-baik kok jadi kotor otaknya. Ya kan di rumah pikirannya. Allah kan bisa. Kalau di rumah Saya bersenggol, tanya, dengarkan. kapan Kalau di rumah kan rencanamu bersenggolan. meninggalkan dunia ini?
Oke, kalau di rumah kan bersenggolan dengan anak atau dengan suami kan udah ulang. Orang gila. Udah ulang kan? Ditanya Tapi kalau di rumah Allah jawabannya apa? boleh. Nah. Masukkan jari-jari itu ke rumah, ke lubang anu perempuan tuh. Lah Tuhanmu dari situ. Loh. Saya gitu. Kalau di rumah bersenggolan. Pernah 9 bulan di situ. Kalau di rumah kan bersenggolan sama anak laki-laki dan suami, ya udah ulang kan. Tuhannya pernah dari situ. Udah ulang kan. Tapi kalau di rumah Allah bebas. Masukkan jari-jari ke anu perempuan tuh boleh. Biar aja nangis. Biar aja nangis ibunya pipis masukkan jari-jari. Ibunya masukkan jari-jari, Tuhannya ngintip. Apa ini yang masuk? Ini apakah ayahku atau jari-jari ya? Kalau di rumah Allah kan bebas. Ya, rumah Tuhanmu itu kan di situ. Sebenarnya kejadian itu lumrah di sana. Rumahnya Yesus di mana? Rumah Yesus selama 9 bulan Yesus di mana? Masalah generasi penghujat kena tampar. Penghujat ngakunya di luar negeri dia guru. Kalau di bawah Selalu TV nggak ada umat Islam yang berani lawan saya diskusi katanya. Ketika nyampe ke atas nggak ada data yang dia cuman hujatan aja. Iya itu tadi dia. Aduh, dia mau ke rumah Tuhan katanya. Rumah Tuhan itu katanya dicolek-colek. Iya. Rumahnya Tuhan 9 bulan dia bernaung di situ. Kau hujat pula Tuhan kau sendiri. Itu namanya bahlul. Kok malam ini nggak ada yang sehat-sehat ya? Semuanya error semuanya. Error semua. Bang Fael. Ya, halo Bang. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Agamanya Kristen Bang ya? Iya Bang. Dari sekte mana kalau boleh tahu? Protestan apa Katolik? Protestan. Oh ya, silakan. Apa yang Abang Juma mau pertanyakan? Oke. Apakah seluruh tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda? Mulai dari kaki sampai ujung rambut. Kalau menurut saya itu adalah tubuh dia itu adalah manusia Bang. Oh, bukan Tuhan? Enggak, bukan. Berarti yang mati di atas salib ini bukan Tuhan ya? Yang di kayu salib bukan. Berarti Anda ditebus sama manusia atau ditebus sama Tuhan? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Tadi katanya bukan Tuhan Bang. Gimana? Emang yang betul? Jadi saya diselamatkan oleh Tuhan itu melalui rohnya Bang, tidak melalui salib. Jadi bagi Anda salib itu nggak ada? Tidak ada. Oh, berarti Yesus nggak disalib? Enggak. Jadi yang mati disalib itu siapa? Mungkin orang lain Bang. Oh, iya. Bang Handi, orang lain yang disalib. Tumben. Iya, orang lain yang disalib. Waduh, bahaya ini. Diprotes nanti sama hotel lain, saudara baik, Fail. Enggak apa-apa Bang, kan ini kan menurut kepercayaan saya Bang. Berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati di atas salib. Itu siapa itu? Orang lain kayaknya Bang. Nur. Orang lain. Iya, mungkin yang menyerupai Yesus Tuhan Bang. Berarti yang keluar dari tanah hari ketiga itu bukan Yesus? Bukan. Aku nggak percaya juga kalau Tuhan keluar dari kubur. Jadi siapa itu yang keluar dari kubur? Nggak tahu Bang. Orang lain kali. Bahayanya. Terus
Anda di Kristen percaya siapa? Yesus tidak percaya mati, Yesus tidak percaya juga bangkit. Lalu gimana ceritanya? Kristen apa ini modelnya ini? Saya cuma percaya bahwa Yesus itu naik ke sorga, dia tidak disalib. Oh, kok sama seperti Islam ya? Iya bang. Kenapa nggak pindah ke Islam aja sekalian? Ya udah, store KTP-mu langsung syahadat aja udah. Enggak, lagi nyimak bang di bawah tadi, masih belajar. Iya. Kalau Yesus tidak disalib berarti sama seperti Islam. Ya Dia karena saya juga agak aneh aja gitu bang. Kalau misalkan Tuhan saya sendiri, saya nggak tega kalau lihat Tuhan saya disalib bang. Nah, ini yang waras ini. Tapi bagi saudara Yesus itu Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa dia Tuhan? Nah, dia manusia. Ya dia manusia. Kalau misalkan dia turun ke bumi, ya dia manusia bang. Berarti sama seperti ajaran Hindu. Brahma tadinya Tuhan, dewa. Ketika turun ke bumi jadi manusia, Krishna. Sama dong. Iya kayaknya. Berarti pagan juga berarti. Iya. Kenapa nggak? Pagan itu apa bang? Menyembah, orang yang menyembah kepada makhluk. Oh, aku kira pagan itu adalah agama yang tidak jelas. Nah, pagan itu menyembah makhluk. Mereka juga bertuhan, tapi Tuhan mereka makhluk, ciptaan. Aku nggak percaya sih bang kalau Tuhan Yesus turun ke bumi. Soalnya kan di Alkitab juga ada kan, kalau misalkan Tuhan Yesus turun ke bumi, kiamatlah dunia. Kalau Tuhan yang turun ke bumi, kiamat. Kalau Yesus yang turun, sah-sah saja karena dia utusan. Oh ya, mungkin bagi abang utusan ya. Yesus mengatakan aku utusan, gimana? Ayat berapa itu bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah tuh, Yesus mau dikenal sebagai utusan agar kita memperoleh hidup kekal. Gimana dong? Kalau emang dia utusan, dia diutus untuk siapa bang? Bani Israel. Bani Israel itu kaum Yahudi. Iya, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Iya bang ya. Nah, apakah saudara ini umat Israel? Enggak, saya umat Indonesia bang. Nah, itu dia, berarti salah lagi dong. Kenapa nggak Islam aja sih? Belum bang, masih tahap belajar bang. Usia berapa sekarang? Aku baru 21. Masih muda sekali. Masih sering ke gereja? Jarang sih bang sekarang. Kalau sering, saya kan sering juga nyimak di bawah pendengaran bareng Bang Juma. Oh gitu. Ya. Ya sudah, ikuti saya kalau gitu. Ikut kemana bang? Ke masjid. Belum dipotong bang, nggak boleh katanya kalau belum dipotong. Nah, gampang itu, di rumah saya ada cangkul, tinggal saya satu kali aja ketepak. Wah, pasti. Ngeri bang kalau pakai cangkul, udah kagak muat. 21 tahun. Bapak ibunya rajin ke gereja? Enggak sih, cuma mama saya kan sibuk kerja, jadi jarang mereka ke gereja tuh. Paling cuman kakak saya aja bang ke gereja. Adek ini tinggal di kota mana? Jakarta Timur bang. Oh, sama dengan Bang Handi berarti. Yeah. Mana tahu bisa kopi Delta sama Bang Handi. Boleh. Kopi darat. Boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol kan gitu. Siapa tahu langsung disunat.
Sebenarnya saya ingin mau bertanya tentang ayat Al-Quran Bang, cuman saya lupa lagi ayatnya gitu. Masalah apa? Masalah masalah apa, lupa lagi. Mati aja. Kan kata, kalau menurut Bang Juma itu Nabi Muhammad itu suci nggak? Ya iyalah. Oh, suci. Tapi aku lupa ayatnya, tapi di ayat itu tuh disebutkan bahwa dia tidak bisa, apa ya, dia tuh nggak suci, maksudnya dia berdosa gitu. Dan nggak ada Nabi Muhammad berdosa. Ya, dan Allah SWT pun di situ menyebutkan, katanya aku akan menyempurnakan dirimu yang apa gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Islam. Ya. Islam yang disempurnakan. Karena kan ajaran Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Begitu. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan agama Islam itu. Berarti Nabi Muhammad itu yang terakhir ya Bang? Iya. Dia penutup para nabi, ajaran para nabi. Kenapa kalau dia yang penyempurna nanti, kenapa katanya yang datang itu Nabi yang Isa. nabi yang lain? Ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Isa turun yang kedua kalinya. Yang pertama sekali, meyakinkan Bani Israel bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua, meyakinkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Oh, jadi dan yang terakhir, kalau orang Kristen juga boleh Bang bilang Nabi Muhammad nabinya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu diutus bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad bapaknya, jinna wal insa illa liya'budu. Kita itu dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Sama nabi-nabi, semua nabi-nabi juga disibukkan ibadah. Tapi kenapa Tuhan Abang itu dia nggak mengampuni langsung gitu? Nggak bisa ya Bang? Kata siapa? Pencipta langit dan bumi itu mengampuni semua makhluknya yang mau bertobat menuju kepada jalannya. Misalnya adek ini menjadi mu'alaf, menjadi Islam, masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Enggak, bukan itu Bang maksudnya. Yang tadi itu yang aku tanya, kalau ibadah sering itu kan, kenapa harus ibadahnya tuh sering? Kenapa enggak sekali langsung gitu diampuni gitu? Enggak bisa. Ya karena kan karena kan kita dituntut untuk taat atas perintah. Pencipta langit dan bumi memerintahkan begitu, orang beriman taat. Orang yang tidak taat disebut kufur. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 14 nomor 31,
Aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan Bapak kepadaku. Nah, kami juga begitu, melakukan seluruh apa yang diperintahkan kemudian Allah pencipta langit dan bumi kepada kami. Kalau pencipta langit dan bumi itu perintahkan kami kemudian 10 kali dalam sehari, maka 10 kali. Karena perintahnya 5 kali, maka kami 5 kali yang wajib. Itulah ketaatan. Tapi emang kalau secara saya pikirkan itu kayak capek nggak sih Bang gitu? Enggak lah. Kenapa enggak capek? Karena kami cinta kepada pencipta kami. Karena kami cinta. Sama saya seperti juga ingin bertanya Bang. Kata teman saya juga, kenapa orang Islam suka nyium-nyium batu? Umat Islam itu disyariatkan kemudian berziarah dari Indonesia ke sana. Allah ingin menguji siapa yang taat kepadanya, kan gitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi pekerjaan kita yang kemudian dinilai oleh Allah menuju ke sana, itulah hasilnya dosa kita dihapuskan. Sama seperti kalau kita bekerja, misalnya kita menjadi tukang batu, lalu kemudian kita mendapatkan uang, bukan karena batu, tetapi karena pekerjaan kita, maka kita dapat uang. Gitu. Kita mengangkat batu dapat upah, uang. Kita mencium batu dapat upah, dosa dihapuskan. Kan begitu. Iya sih, kalau gitu sih saya juga ngerti sih Bang. Nah, itu dia, Bang. Cuman mungkin agak sedikit mengganjal aja gitu, kayak aneh aja gitu kan. Kan kalau misalkan Tuhan Abang itu kan buat semua orang juga kan, bisa kan? Nah, iya. Kenapa kenapa harus ke Mekah gitu, ke situ gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja berdoa? Ya, kita lakukan juga di Indonesia berdoa. Kami setiap saat kami berdoa. Dan yang diwajibkan ke sana itu kan yang kemudian sanggup lahir batin. Oh, jadi nggak diwajibkan untuk semua gitu? Enggak, yang diwajibkan itu yang sanggup. Seperti itu. Oke deh Bang, cukup deh ilmunya Bang. Terus kapan nih mau kita bimbing syahadat nih? Tadi kan ada siapa yang Jakarta Timur Bang? Bang Handi, saya juga lagi di Jakarta ini. Besok ketemu yuk. Nah, boleh Bang Handi. Ya kau tulis nomorku lah. 081. Gimana? 081. Iya. Ditambah 0813. Bentar Bang. 0813 9233 9233 7800. 7800. Oke Bang Andi. Coba ulang dulu, ntar salah lagi lu. 0813 923 37 800. Oh iya, lu ya gue ya. Oke Bang Andi, bentar. Baru kita besok ketemu Banyuma sambil ngopi kita. Di Jakarta Timur Bang. Iya, aku di Cakung. Oh, aku di Pondok Kelapa Bang, tahu Bang? Wah, dekat Pondok Kelapa. Kantornya Bang Deddy Miswar di situ. Iya, makasih Bang Juma ilmunya. iya, sama-sama saudara. Iya, soalnya saya juga kan jarang ibadah ya, jadi saya nggak mungkin sok tahu juga di sini gitu. Daripada saya sok tahu nanti saya kena timpa Bang Juma, mungkin yang lebih paham Alkitab ya. Jadi saya sadar diri aja gitu. Saya lebih baik mendengarkan. Oh, di sini aja dulu, jangan kemana-mana, mendengarkan aja. Nggak usah turun, sini aja dulu. Boleh Man. Boleh. Di mute aja dulu. Oke, makasih Bang. Oke, saya sapa dulu ya. Bunda Karyana, sudah nyetor KTP Bunda, mau syahadat? Bunda Karyana, dibuka mute-nya. Kenapa pola-polanya sama gitu Bang? Ya silakan kalau mau diskusi. Indonesia demokrasi loh. Begini loh, Pancasila.
Ini tadi siapa sih si Pak El ini? Dia itu nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dia nggak percaya kalau Yesus itu mati di salib. Gitu loh. Tapi dia masih Kristen. Dia denom apa? Denom apa dia? Nggak ngerti namanya denom. Tanya sendiri coba. Ya denom apa, Fail? Fail, lu ngerti nggak yang dimaksud denom? Gimana bang? Lagi nge-sub abang tadi. Agama apa kamu? Agama apa? Kristen mbak. Kristen apa? Protestan. Kalau dibilang denom, denominasi. Contoh HKBP. Saya Advent gitu. Kamu Kristen apa? Kamu Advent? Kamu Advent? Iya. Nggak ada Advent kayak kamu, botol. Ya sama dengan Ibu Karyana, kan juga Advent. Nggak boleh menghakimi gitu. Nggak boleh menghakimi orang, nggak begitu. Dia si Fail ini menggunakan akal. Kalau Ibu Karyana kan menggunakan tumit. Beda. Advent di mana kamu coba? Jemaat mana kamu dibaptis? Bohong ya? Bentar kak, aku lagi nge-sub bang Andi dulu. Jangan diganggu dulu dia. Jangan diganggu dulu dia WA saya dulu. Jangan diganggu. Nanti saya tunjukkan ke Bang Handi aja deh, Pak. Iya.